perilaku mereka di kantor, di sekolah, seperti itu. Jadi kalau yang apa namanya, abad pertengahan tadi itu kan para bangsawan itu mungkin nggak pernah kerja ya, karena yang kerja adalah mungkin karyawannya, jadi punya perkebunan yang luas, kemudian mereka hanya menikmati hasil dari yang sudah dikerjakan itu karena mereka memang yang punya. Tapi kalau yang di sini sekarang ketika perilaku manusia itu sudah berubah, ketika filosofi kehidupan mereka sudah berubah, bahwa mereka harus bekerja untuk menghasilkan uang, bahkan para wanita juga mulai bekerja, itu simbol dari arsitektur itu juga berubah. Untuk bentuk kota ini adalah simbol dari fungsi atau wadah yang bisa menjadi fungsi mewadahi kegiatan mereka. Jadi sekarang seperti apa sebenarnya identitas yang sesuai untuk perilaku filosofi kehidupan dari para masyarakat ini tadi? Atau kalau kita lihat dari contoh-contoh yang tadi, presiden yang tadi, itu kita lihat bahwa identitas yang ditimbulkan dari simbol yang terdapat dalam bangunan-bangunan itu adalah yang mencerminkan kehidupan mereka, ya, keinginan mereka dari bangunan yang mereka harapkan. Nah, sekarang identitas yang seperti apa sebenarnya yang harus sesuai dengan masing-masing perilaku dan keinginan manusia tadi, ya. Saya ambil dari buku Proceeding Architecture and Identity, ini diadakan award ya in architecture. Jadi di sini tuh terutama di dalam tulisan pengantar oleh Charles Fourier itu mengatakan bahwa identitas sebenarnya adalah sebuah proses. Identitas itu tidak bisa terjadi secara instan, identitas itu tidak bisa dibuat jadi tidak bisa difabrikasi gitu. Jadi untuk menjadikan sebuah bangunan itu sebagai identitas seseorang atau sekelompok orang atau masyarakat itu tidak bisa terjadi dalam proses yang instan. Jadi dan juga bukan sesuatu yang disadari sendiri oleh orang atau seseorang individu itu atau sekelompok orang itu tadi, tapi biasanya lebih kepada pengamat ya atau orang di luar individu atau di luar kelompok tersebut yang bisa mengenali identitas tersebut. Nah, bagaimana untuk memahami identitas ini? Kita harus memahami manusianya, harus memahami lingkungannya. Jadi seperti tadi, dari presiden-presiden tadi kita bisa lihat bahwa orang Mesir tadi yang mereka sangat menjunjung tinggi afterlife-nya. Jadi kematian itu bukan hanya sekedar kematian, tapi kematian adalah kehidupan setelah kematian. Dan kemudian dengan memahami lingkungan. Jadi memahami lingkungan ini ada beberapa faktor sebenarnya yang menjadi yang dimaksud dengan lingkungan ini di dalam arsitektur, bukan di dalam konteks lain. Dengan memahami identitas itu, maka kita akan bisa tahu bahwa sign itu tidak sama dengan simbol.
sign itu di dalam arsitektur itu nilainya beda dengan simbol. Jadi kalau simbol itu selalu punya makna, tapi kalau sign itu bisa saja hanya sekedar ada, dan memang harus ada, karena arsitektur itu adalah suatu sistem tanda. Kalau nggak ada sistem tanda, kita tidak akan tahu bahwa itu adalah arsitektur yang punya fungsi. Tetapi sign atau tanda ini itu bisa dimanipulasi beda dengan simbol tadi. Misalnya apa namanya, pada zaman modern itu menggunakan kaca perkantoran dengan skyscraper itu diangkat sebagai apa? Dianggap sebagai simbol dari kesuksesan, misalnya seperti itu. Nah, apakah bisa terus misalnya skyscraper di New York itu kemudian dibangun sama persis di Mumbai, di India misalnya. Itu namanya apa? New Delhi ya? Mumbai. Seperti itu. Kalau di New York misalnya itu dengan kota New York dengan apa namanya, dengan apa ya, taraf hidup masyarakat yang hampir paham, bagian besar itu tentunya simbol dari skyscraper kan beda dengan misalnya di Mumbai yang sebagian penduduknya itu atau masyarakat itu hidup di daerah slum. Jadi simbol yang di apa simbolnya ini akan beda kalau misalnya di New York itu simbolnya adalah simbol dari kesuksesan kantor tersebut. Tapi kalau di Mumbai berarti simbolnya itu adalah simbol mimpi, impian dari sebagian orang di Mumbai. Itu juga sama seperti di Korea itu. Di Vietnam itu juga separuh slum, separuhnya city, kota. Ini daerah kumuh, separuhnya daerah. Tentunya simbol, misalnya kita bangun skyscraper di Gangnam itu tentunya kan interpretasi simbol di Gangnam dengan di slum city sebelahnya itu pasti akan beda. Jadi karena itu untuk bisa menentukan simbol seperti apa di dalam suatu bangunan, kita harus memahami identitas manusianya, identitas lingkungannya. Nah, kalau katanya Korea ini yang dimaksud dengan lingkungan itu masih lama kan Pak Heru? Bu, lanjut aja Bu, menarik materinya. Monggo Bu, sak kayane. Sangat menarik materinya, saya juga belajar ini Bu. Jadi kalau katanya Korea ini di faktor lingkungan itu ada yang namanya material, ada yang namanya tradisi, ada yang namanya kebiasaan manusia, atau mungkin yang kita secara teoritis dikatakan perilaku. Kemudian ada yang kuliah kemudian ada yang namanya apa itu? Gak di-mute ya? Pak, tolong di-mute ya. Kemudian ada yang namanya
iklim. Nah, iklim inilah yang menjadi determinan utama di dalam faktor lingkungan. Bukan berarti kita tidak mengabaikan material lokal, kemudian tradisi yang terjadi di dalam lingkungan tersebut dan juga kebiasaan-kebiasaan yang terjadi di dalam lingkungan tersebut. Tetapi kalau kata Korea, kalau menurut Charles Korea untuk saat ini itu iklim menjadi determinan utama untuk menjadikan suatu identitas bangunan. Jadi dengan menentukan identitas bangunan, kita bisa menentukan sign dan simbol seperti apa yang bisa kita aplikasikan di dalam bangunan tersebut. Nah, iklim ini akan mempengaruhi build form yang terjadi. Determinan utama dari lingkungan itu memang iklim. Jadi nanti living pattern-nya, pola kehidupan, ya seperti yang kita lihat dari presiden sebelumnya yang di Mesir, Yunani, Romawi itu kan living pattern mereka itu mempengaruhi identitas dari bangunan sehingga mempengaruhi simbol yang digunakan di dalam bangunan mereka di pola kehidupan. Jadi kalau misalnya kita di Indonesia seperti apa pola kehidupannya? Harusnya kita ini outdoor people. Jadi bangunan-bangunan itu harusnya juga menjadi identitas dari outdoor activity. Jadi tidak bisa kita mengadopsi identity dari bangunan dengan iklim lain ya, atau iklim yang berbeda. Itu sebenarnya ini ditunjukkan oleh arsitektur Nusantara bahwa sebenarnya di Indonesia ini yang sesuai itu adalah bangunan untuk outdoor activity, tapi ternyata tidak kita mengadopsinya itu kan yang bukan energi passive building. Kita banyak menggunakan AC. Kalau sudah panasnya kayak gini sampai 30 tidak move on atau mengikuti perkembangan. Nah, tetapi karena perubahan itu adalah nature dari manusia ya. Manusia itu tidak bisa tetap menjadi individu yang tetap. Tetapi manusia itu adalah individu yang akan selalu berubah, change. Kemudian juga ada urbanisasi. Nah, ini faktor-faktor ini yang nanti bisa mempengaruhi build form. Jadi, tapi kalau menurut saya itu harusnya berbeda-beda ya. Jadi misalnya kita Surabaya aja misalnya metropolis, yang sebagai metropolis itu dengan iklim yang sedemikian rupa itu harusnya berbeda dengan misalnya di Australia atau di beda juga misalnya dengan di Jakarta mungkin ya. Surabaya itu lebih panas dari Jakarta. Harusnya bangunan yang kita desain itu beda, baik itu identitasnya, baik itu simbol yang diterapkan atau diaplikasikan itu dengan di daerah lain karena mungkin iklim kita ya pasti ada kesamaan, tapi mungkin karena iklim kita beda, Surabaya lebih panas dari di Jakarta, Surabaya lebih panas dari di Malang misalnya seperti itu. Jadi seperti apa nanti desain yang dihasilkan dengan
memperhatikan faktor lingkungan ini di dalam perencanaan atau perancangan bangunan yang memasukkan simbol-simbol tertentu di dalam aplikasi tampilannya, itu tetap harus memperhatikan faktor lingkungan. Bahkan katanya kalau menurut presiden tadi itu kan dikatakan bahwa, tapi itu tadi presidennya kan presiden di luar Indonesia. Dan memang harusnya beda. Mesir aja beda dengan Yunani beda dengan Romawi. Dan padahal mereka kalau Yunani Romawi ini kan masih dekat ya, masih di dalam ya istilahnya masih Eropa lah. Tapi ternyata karena living pattern-nya beda, filosofi hidupnya beda, itu maka build from yang mereka buat itu juga punya identitas beda, punya simbol yang beda. Mungkin itu ya. Dari faktor lingkungan ini di sini ada materialnya tentu juga beda. Jadi kalau misalnya tradisi sama kebiasaan tadi kan sudah banyak diungkap ya. Jadi kalau misalnya outdoor activity tadi orang Yunani, maka bangunan-bangunan itu juga bangunan-bangunan yang terbuka, jarang hujan. Kemudian kebiasaan orang Romawi yang suka berdebat, jadi membahas soal politik, maka bangunan-bangunannya juga berusaha menengahkan atau mengangkat identitas mereka yang seperti itu. Nah, di sini material kalau yang di Mesir itu tadi kan batu ya, pasti batu. Mereka banyak menggunakan material lokal batu. Kemudian di Yunani itu perpaduan antara kayu dan batu karena mereka punya hutan. Ya, kemudian Romawi demikian juga, kayu dan batu. Karena itu makanya kenapa kuil-kuil itu yang tersisa, reruntuhan kuil itu ya yang batu, karena yang kayu kan sudah pasti lapuk dimakan waktu. Nah, sekarang kalau kita akan membangun di Indonesia, seperti apa sebenarnya materialnya yang ada lokal di kita. Tapi kemarin itu saya baca katanya batu bata yang menjadi bahan bangunan tradisional kita itu mau dilarang karena pembuatan batu bata itu menimbulkan atau merusak lingkungan. Bayangin. Bapak Ibu pernah dengar nggak? Itu atau rekan-rekan mahasiswa suatu statement yang mengatakan seperti itu, bahwa batu bata kita yang biasanya kan dari tanah liat, kemudian dibentuk, dikeringkan, dibakar, itu dikatakan merusak lingkungan. Sepertinya itu isinya mereka yang jual produk data instan seperti data ringan dan lain-lain sepertinya. Tapi Pak Soto itu menulis itu buku itu. Menulis buku tentang bata merah yang katanya merusak lingkungan itu. Jadi kemudian proses pengolahannya itu katanya dimodifikasi supaya tidak menimbulkan gas emisi atau bakar-bakar seperti itu. Padahal kan kalau pabrik-pabrik itu lebih besar lagi anunya daripada Hoak itu, Bu. pembuatan bata merah itu. Hah? Kenapa? Iya, hoak itu. Hoax. Apa Ya seperti itu.
itu efeknya kan ya sing anu bakar iku lho piro, pabrike piro yang merusaknya. Prosentasenya enggak Ya biasanya signifikan. kan kalau bata merah itu kan nggak nggak sebesar Iya, polusi yang itu ditimbulkan oleh pabrik-pabrik kampanye itu. mungkin kampanye dagang aja. Perang dagang gitu ya. Dagang. Jadi itu tadi material. Jadi kalau di Indonesia materialnya seperti apa yang banyak, kemudian tidak bisa dilepas ini satu sama lainnya. Semuanya harus ada. Jadi misalnya kita lihat material, bata, kemudian kita tidak melihat iklim. Jadi kemudian ya terus kita buat bangunan yang masif-masif seperti itu ya. Bukan itu kan yang kita harapkan, desain yang diharapkan bukan seperti itu. Selanjutnya sign tadi ya. Perbedaan antara sign dan simbol. Kalau tadi dikatakan bahwa sign itu berbeda dengan simbol, di mana sign itu nilai estetikanya itu lebih rendah dari simbol, seperti yang dikatakan juga oleh Venturi di Las Vegas Strip tadi itu, bahwa sign itu lebih sebagai bukan termasuk di dalam desain, tapi lebih sebagai apa namanya, topeng ya, untuk menutupi kekurangan dari arsitektur. Tetapi sebenarnya di dalam fenomena kebudayaan, semua fenomena kebudayaan itu adalah sign. Jadi mulai dari gambar yang di gua-gua itu dulu, terus habis itu isyarat tangan, kemudian bahasa, itu semua adalah sign, tanda. Isyarat, nah itu mungkin kata kuncinya itu. Jadi sign itu sebagai suatu isyarat. Jadi sebenarnya tidak bisa juga kita mendesain tanpa adanya sign, karena arsitektur itu juga merupakan fenomena kebudayaan. Tetapi masalahnya di sini, jadi tadi sign itu adalah proses berkomunikasi. Masalahnya di sini, arsitektur itu tidak didesain untuk berkomunikasi. Arsitektur itu biasanya kan didesain untuk memadai suatu fungsi tertentu, beberapa fungsi tertentu atau multiple fungsi. Jadi bagaimana sebenarnya untuk membuat suatu arsitektur yang bisa berkomunikasi? Kalau katanya Broadbent, ya kita harus menginterpretasikan fungsi itu sebagai komunikasi. Jadi untuk bisa menjadikan arsitektur itu sebagai suatu proses berkomunikasi, maka kita harus menginterpretasikan fungsi tersebut sebagai komunikasi. Jadi karena arsitektur itu sebenarnya adalah sistem tanda, jadi bagaimana kamu tahu kamu harus masuk ke dalam space arsitektur tersebut, pintu misalnya, dan jendela windows itu menandakan apa? Wah, ada ruang yang digunakan untuk beraktivitas misalnya di dalamnya. Kemudian ada tangga. Ada tangga berarti menandakan bahwa ada lantai, 2 lantai di atas lantai yang
Anda masuki, misalnya seperti itu. Kemudian ada hall memanjang, berarti bahwa mengarahkan kita untuk bahwa ada ruang-ruang lain selain ruang yang kita masuki. Jadi arsitektur itu adalah sistem tanda. Izin bertanya Bu Ami. Ya. Ini kalau dalam konteks ini bahasan ini akan diinterpretasikan bahwa dipersepsikan bahwa arsitektur itu merupakan ada proses berkomunikasi. Nah, seperti yang diterapkan pada tanda sign. Padahal pada prinsipnya sebenarnya ya, enggak tahu apakah ada kewajiban untuk komunikasi apa enggak. Komunikasi itu kan harus ada bakuan standar yang disepakati ya. Iya, betul. Nah, sign itu harus ada disepakati kalau bentuknya seperti ular yang bolak-balik itu tanda S, huruf S gitu ya. Kalau seperti lidi satu berdiri itu I gitu ya. Itu kan tanda, berarti harus disepakati antara yang memberikan tanda, merancang tanda, dan yang menerima itu kan harus sama. Nah, mungkin Bu Ami juga paham arah pertanyaan saya itu, bahwa di arsitektur itu maknanya bisa sangat majemuk sekali. Jadi tidak seperti di tanda ya. Apalagi dengan konteks simbol tadi, nanti lebar panjang lebar bahasanya jadi ikon dan lain-lainnya itu. Nah, ada kontra yang menurut saya yang ini. Sebenarnya apakah ini memang berlaku di arsitektur atau memang hanya tertentu saja yang berlaku, atau memang tidak berlaku sebenarnya. Soalnya saya selama ini pemahaman saya juga, meskipun saya juga paham bahwa satu sisi kadang-kadang butuh kesepakatan ya orang, tapi di satu sisi lain lagi dengan konsep berpikir lain lagi, setelah membaca buku yang lainnya dengan cara berpikir yang berbeda, bahwa itu sebuah wujud desain atau tanda itu bisa di arsitektur khususnya itu bisa maknanya bisa majemuk sekali, dan itu dibebaskan di beberapa mazhab itu. Menurut Bu Ami bagaimana Bu tanggapannya? Saya minta tanggapannya. Ya, kalau saya berdasarkan buku-buku yang saya baca loh Pak, tapi juga ada pendapat saya. Jadi saya setuju sebenarnya bahwa arsitektur itu tidak bisa untuk berkomunikasi. Kalau demikian, kalau arsitektur itu didesain untuk berkomunikasi, nanti semua balik lagi international style itu Pak. Ya, ada desain yang unik. Jadi how to communicate-nya itu ya berarti harus si arsitek harus bisa menginterpretasikan fungsi itu sebagai komunikasi ini tadi, yang katanya protein ini dengan, nah itu tadi, makanya teks tadi. Jadi kalau misalnya tanda-tanda yang sudah umum itu yang sudah disepakati seperti pintu, jendela, tangga itu kita sudah tahu ya. Tetapi kalau misalnya masjid aja, sekarang kan banyak masjid yang dibangun tidak menggunakan minaret, tidak menggunakan dom misalnya ya. Tapi bagaimana kita bisa tahu bahwa itu masjid? Jadi komunikasi itu tandanya itu bisa dimodifikasi sedemikian rupa sehingga orang itu masih bisa mengenali, atau arsitek itu kalau dia pikir sesuatu yang unik, misalnya seperti Frank Gehry lah ya. Frank Gehry itu kan
bangunan-bangunan dekonstruksinya itu sangat unik ya. Orang untuk melihat bangunannya itu pasti bingung juga, ini dia itu mau bikin bangunan apa, karena kita tidak bisa mengenali tanda yang didesain oleh Frank Gehry itu di dalam bangunannya. Jadi kemudian apa yang dilakukan Frank Gehry, dia menulis, dia membuat orang itu untuk memahami apa yang dia desain, apa yang mendasari dia sehingga bisa mendesain seperti itu. Mungkin nanti ada contohnya Frank Gehry tadi. Jadi saya setuju bahwa untuk berkomunikasi itu supaya si A sama si B ini bisa berkomunikasi itu harus ada suatu kesepakatan memang. Tapi kalau misalnya saya orang Indonesia, Pak Heru orang Afrika, ya bisa berkomunikasi ya. Kalau bahasanya beda. Jadi ya ada faktor-faktor seperti tadi itu, tanda-tanda yang bisa dimodifikasi untuk membuat kita bisa menginterpretasikan fungsi sebagai komunikasi. Tapi ya itu tadi, untuk sesuatu yang baru itu memang susah. Jadi kita makanya dikatakan bahwa seorang arsitek itu tidak boleh lepas dari teks itu, ya itu tadi. Jadi kita memperkenalkan tanda baru itu. Menjawab nggak, Pak? Ya. Putrinya ikut kuliah. Kucing, tunggu ya, Mbak. Siapa itu? Iya, kucing. Oh, kucing dah. Asisten ya, Bu ya. Melok kuliah. Ya, asisten. Iya, ini bahasan tentang komunikasi ini sangat menarik karena tidak semua ranahnya dalam proses perancangan tuh bisa dijudge untuk semua harus communicate ya. Maksudnya communicate dalam hal arti seperti sign tadi, ya. Dalam konteks seperti sign itu. Ini harus S, ini harus ini. Karena nanti toh akhirnya nanti itu akan membuntu kreativitas nanti juga akhirnya. Dan saya contohkan sederhana gini. Karena di masjid itu jendelanya kan sekarang kan ada jendela kan sudah enggak, maksudnya enggak tidak di ketinggian bawahnya itu tidak 80 cm atau 70 cm ya. Tapi sudah bisa sampai ke bawah. Ya, namanya jendela ya. Jendela masjid. Jadi antara jendela dan pintu itu akhirnya bisa jadi absurd nanti ya secara fungsi, karena kalau kita mau pakai secara fungsional itu dasarnya kan aktivitas ya, aktivitas berarti bisa masuk gitu, ada bukaan lubang bisa masuk. Nah ini secara fungsi mereka sama-sama bisa dipakai gitu loh. Jadi kalau menurut saya pribadi ya memang benar seperti itu. Cuman batasnya itu kadang-kadang kita masih mencari antara komunikasi dalam desain itu dengan yang bahwa kalau ada sebuah kode-kode yang universal yang tidak perlu sebuah kesepakatan itu dianggap bagus gitu. Nah itu memang menurut saya memang masih jadi perdebatan. jadi perdebatan. Jadi kadang-kadang itu kalau mengajari anak-anak kan jadi satu sisi kita ngambil di komunikasi tersebut bahwa arsitektur bisa dikomunikasikan, berarti harus ada kesepakatan merujuknya pada tanda, signage dan lain-lainnya. Dan satunya lagi bahwa kalau kita kreativitas ya coba ngikutin arahnya Derrida, kemudian Bernard Sumi, Sopo, aliran itu
yang rata-rata mereka membuat Telepon. membuat arah berpikir yang bahwa tanda atau hasil karya kita itu sebaiknya maknanya majemuk. Makna majemuk bagaimana? Ya dilemparin ke pengamatnya, mereka mau Iya, benar. menginterpretasikan apa saja, ya silakan. Ya Terserah, komunikasinya ya di situ itu silakan. tadi, kebebasan itu tadi. Ini sangat menarik. Ya, monggo dilanjut Bu Ami. Ya, ya. Selanjutnya, jadi komunikasi tadi membutuhkan, ya tadi ya saya katakan bahwa di dalam arsitektur itu jendela, pintu itu adalah stimuli-stimuli yang mengarahkan pengguna untuk bisa memahami komunikasi dari desain arsitektur. Kalau ada pintu berarti itu masuknya di situ. Kita harus pintu utama yang seperti apa, kita harus buat misalnya lebih besar size-nya, atau ada penekanan-penekanan seperti itu, membuat ada ruang penerima di depan pintu utama seperti itu. Tidak berlaku untuk pencuri ya Bu Ami ya? Diajarin di Tidak berlaku untuk maling. lain itu. Itu komunikasinya lain itu. Terus komunikasi di belakang itu. Mereka punya kamu sendiri. Jadi kesepakatan sendiri. ini jadi stimulus seperti itu di dalam desain yang harus. Jadi arsitektur seperti katakan tadi adalah suatu sistem tanda, sistem tanda. Ya. Tapi itu tadi juga dikatakan bahwa arsitektur adalah sistem tanda, berarti dia harus mengungkapkan, menampilkan tanda-tanda yang bisa dimengerti oleh pengguna. Tapi ya tadi juga seperti yang dikatakan Pak Heru, terkadang sistem tanda ini juga membatasi kita untuk membuat suatu creativity, suatu desain creativity. Jadi pintu itu harus kotak gitu. Iya. Pintu utama itu harus kotak double. Iya. Nah, itu Kadang-kadang makanya ini jadi anu ya, nggak harus kotak. Kayak yang di lantai itu apa ya, harus horizontal seperti itu, miring nggak boleh, kasar nggak boleh. Nah terus piye? Itu kan sempat disangkal dengan desainnya Peter Eisenman itu, yang meskipun nggak berhasil tapi cukup dihargai sebenarnya cara berpikirnya. Ada bangunan yang lantainya tidak flat ya, maksudnya flatnya tidak gravitasi ya. Nah, jadi menentang gravitasi. Aneh-aneh. Ya, tapi itu kan memang kreativiti di dalam arsitektur. Tapi ya itu tadi banyak batasannya nanti kan Pak, mendesain di dalam arsitektur itu. Yang tadi saya katakan faktor lingkungan itu juga termasuk yang ngasih proyek. Itu kalau diprotoli kira-kira tambah mumet itu. Oh, ini nanti kalau kelompok saya mungkin udah pada ikut ya kalian ya, membahas studio desain nanti yang pas bahasan itu berapa itu tender itu ya. Jadi caranya mengatasi mana komunikasi kita dengan owner. Itu ada namanya Omah Library, itu ya suka ngadain web discussion gitu, kuliah-kuliah dari sumber itu macam-macam, mulai dari praktisi, pemain musik, tapi semua dikaitin sama arsitektur. Pernah dengar nggak Bapak Ibu? Iya, pernah dengar. Kemarin di grup saya minta anak-anak untuk ikut kuliah itu. Jadi, pernah dengar Bu Ami, pernah.
Ya apa tahu, namanya, tahu. mungkin anak-anak bisa ikut, bisa untuk menambah wawasan lah. Ya, nanti indikatornya kalau tambah bingung berarti Oke, kalau berhasil. ya bukannya itu. Dulu kalau diajari Pak Yosep gitu, weh tambah bingung apa orang? Bukannya. Tambah bingung Pak. Oh ya Iya. berarti aku berhasil. Iya, karena kalau tambah Dan bingung itu kan berarti saya buat joke di berpikir. teman-teman mahasiswa juga kalau pas ngajar itu. Kamu nek tak jelas nih tambah bingung bro. Tambah bingung Pak. Alhamdulillah berhasil. Karena semakin lebar, semakin luas tangkainya pembicaraan itu kan biasanya tambah tambah aku mau kehilangan lacak neng teko ngendi aku mau bisa. Maksudnya Berarti tugasnya dosen itu membingungkan. membingungkan mahasiswa, Pak ya? Iya. Kita kan cuma motivator, Bapak. Bisa jadi seperti Untuk itu. mahasiswa ini nggak tahu protes. Ada ini lah. Ya ini teman-teman mahasiswa. Ada ini, kamu yang mana? Iya. Karena awalnya kepandaian itu sebenarnya ada dari kebingungan, Pak. Itu dari bingung. Kalau bingung, kan bingung itu sebenarnya kan caranya kelereng itu kan acak gitu, rangkaian banyak masuk tapi acak gitu. Berarti datanya kan sudah ada. Tinggal setelah bingung itu dia menoto. Menata itu tadi, jadinya nggak bingung. Nggak bingung. Berarti kan memang memaksa kita untuk berpikir. Gitu Iya, kan, bingung iya itu. karena yang saya pernah dibilangi kalau dulu zaman Pak Fakih itu pikiran kita kalau mau kreatif harus iteratif itu harus acak dulu loncat-loncat gini baru nanti listriknya kan kenceng tuh di otak itu. Nah itu tandanya berarti Anda nanti lebih cerdas. Katanya sih itu. Oke, balik lagi. Ya, Lagi monggo. arsitektur sistem Anda. Iklan sebentar biar enggak. Kemudian simbol itu sebenarnya dikatakan broadband di sini itu adalah scientific vehicle ya, ada proses dan tujuan. Jadi misalnya sekarang tanda-tanda tadi itu pintu, jendela, udah tahu kan itu tujuannya untuk membuat kita masuk. Tapi kalau kemudian di dalam ruang atau di dalam arsitektur itu ada hall misalnya kita mendesain seperti ini, mendesain gedung opera kan untuk mengarahkan pengguna atau patron dari gedung opera itu kan bukan terus kita bikin sign masuk terus habis ada lagi tulisan sign gedung opera, toilet dan sebagainya. Jadi bukan seperti itu kan harusnya. Tetapi ya desain dari misalnya tatanan spasialnya itu yang bisa mengarahkan bahwa di sini adalah ruang penerima lobinya, kemudian diarahkan ke gedung operanya seperti apa. Jadi ada hall misalnya atau ada tangga yang lebar, sehingga secara otomatis kita mengarah ke tangga itu untuk naik ke tempat duduk dari gedung opera tersebut. Jadi bukan terus kita membuat suatu sign yang palsu seperti itu. Jadi simbol itu memang ada proses dan ada tujuannya. Jadi kalau misalnya kita
desain gedung opera, gimana caranya orang bisa tahu bahwa itu adalah gedung opera? Atau ya nggak usah lah, kita bikin masjid aja yang mungkin yang lebih ini. Bagaimana caranya kita bisa tahu supaya identitas bangunan sebagai masjid itu bisa terkomunikasikan ke pengamat, yang lewat, pengguna, seperti itu. Apa ya harus, tadi seperti tadi ya Pak Heru, apa harus dengan tanda yang sudah menjadi kesepakatan kubah? Kalau kubah kan menjadi kesepakatan bahwa itu tidak kubah. Kalau itu orang langsung tahu itu masjid. Kesepakatannya kan seperti tapi apa desain seperti itu yang harus dilakukan yang sudah malu. Tapi nanti bisa membatasi kreativitas mendesainnya. Tapi ya kita bisa memodifikasi misalnya kubah. Ya, kubahnya bukan kubah setengah bola, tapi misalnya kita buat jadi multifaset misalnya. Seperti itu. Atau kalau zamannya Pak Soeharto itu kan yang namanya masjid itu mesti pakai logo. Sebelumnya kita modifikasi, kita panjangkan, ya, tris. Mic-nya kurang dekat. Wujud dari apa namanya? Nah, sip. Wujud dari masjid tersebut tetap bisa dikenali, misalnya seperti itu. Jadi tidak harus secara mentah-mentah menggunakan tanda itu seperti itu, tapi bisa tanda itu dimodifikasi sehingga bisa menjadi simbol sign vehicle tadi. Jadi tujuannya supaya mengenali bangunan itu sebagai identitasnya itu ya bisa dilakukan. Sampai di sini ngerti nggak sih beda tanda dan simbol? Sing jelas noe yo, bulat. Mungkin kalau saya Bu ya, persepsi yang saya tangkap, kalau tanda itu lebih ke arah signage ya, bisa itu berupa informasi, penunjuk ataupun pengarah ya, itu kalau tanda. Sehingga tanda-tanda yang sudah menjadi kesepakatan umum itu lebih mudah untuk dipahami. Namun simbol ini sudah lebih dalam lagi tadi karena sudah ada meaning ya, sudah ada arti sehingga kita harus berusaha menerjemahkan apa sih sebenarnya kenapa dibuat begini, kenapa dibuat begini. Jadi simbol itu tadi lebih maknanya harus bisa mencerminkan identitas dari bangunan. Ya, betul. Terus, nah di dalam setiap bangunan itu dia akan mempunyai tanda, juga akan mempunyai simbol. Ya. Kalau tanda paling tidak ditunjukkan, misalkan tadi pintu yang dibuat lebar, ya. Misalkan pintu utama dibuat lebih lebar, kemudian untuk pintu servis agak tersembunyi penempatannya supaya tidak langsung dilihat orang. Nah, kemudian perletakan misalkan pintu kamar mandi tadi ya, jadi tidak langsung melihat mungkin ke arah lobi meskipun kamar mandi tersebut letaknya di lobi. Nah itu mengarah ke tanda. Tapi kalau simbol yaitu tadi tidak hanya sekedar tanda ya, tapi bisa dilihat juga dari tampilan bangunan, ya kan. Kemudian dari skala proporsi tadi Bu Ami sempat bisa dipengaruhi oleh material, oleh iklim, ya, sehingga nanti kita bisa mempelajari, oh ternyata simbol ini mempunyai makna karena begini-begini. Gitu Bu, itu pengertian saya. Oke, jadi Bu Eva sudah membuat resume itu.
Moga-moga mahasiswanya bisa lebih mengerti. Ya, Saya lanjutkan ya. ya. Oh ini Bu Eva atau saya nih Bu? Bu Eva? Kemarin kan kita bersama-sama membuat. Bu Ami saja enggak apa-apa, monggo Bu. Lanjut Bu. Enak ya penjelasannya. Jadi tadi itu sebenarnya juga sudah disinggung oleh jadi perbedaan antara sign dan simbol. Jadi simbol, tapi ini kemudian nanti di dalam subtema simbol ini lebih ke arah bagaimana cara membuat atau mengaplikasikan simbol sehingga bisa menjadi suatu identitas bangunan. Jadi simbol itu adalah lambang yang diwujudkan dalam gambar, tulisan, bentuk, gerakan, atau benda yang mewakili gagasan. Jadi kalau tadi dikatakan masjid, apa ya harus masjid itu selalu kubah? Memang nggak bisa masjid itu nggak kubah. Bisa. Tapi bagaimana caranya? Bisa, tapi bagaimana caranya supaya komunikasi identitas dari bangunan sebagai masjid itu tetap bisa diinterpretasi oleh pengguna. Ya. Ya. Ya, tadi itu Berarti kan kalau tadi. simbol itu kan harus ada yang diwakili gitu Bu ya. Ya. Terus? Nah ya, kalau simbol itu, kalau kita kategorikan simbol, itu berarti kan harus ada yang diwakili gitu maksud saya. Ya. Ada sesuatu yang diwakilkan dengan simbol, makanya disebut simbol. Gitu. Tidak, bukan berarti simbol itu harus sama. Kalau menurut saya justru, kalau menjelaskan biasanya, kalau ngomong simbol harusnya berbeda. Kalau saya contohkan biasanya sederhana begini. Kalau kamu ngomong simbol itu berarti ya ojo dimimetik terusan menurut sing asli ini HP. Saya mau menyimbolkan HP pamannya ya, atau cewek atau gender ya, gender cewek atau cowok dalam sistem tanda. Nah, kan saya enggak perlu gambarkan wajah saya dan pernik-pernik saya yang seperti itu. Ya, simbolnya nanti kata kuncinya ada di rambut sama rok, sama pakaian bawah biasanya kalau di simbol. Kalau di toilet itu kan jelas itu. Cara menyimbolkannya seperti itu. Kalau laki ya seperti ini simbolnya. Kalau perempuan seperti ini. Dan itu tidak perlu foto di situ maksud saya gitu. Itu contoh sederhana biasanya saya gambarkan seperti kalau mau simbol ya seperti itu, sama. Iya, boleh juga gitu. Kalau tadi contoh saya itu masjid misalnya, apa masjid itu harus dom kubah, itu kan enggak. Bisa aja kita modifikasi sedemikian rupa sampai bentuk domnya itu hilang. Tetapi kita tetap bisa mengenali apa namanya bahwa itu sebenarnya asalnya itu dom. Jadi kan terus itu masjid berarti itu identitasnya adalah masjid. Jadi sekarang malah justru beberapa rancangan masjid itu juga sudah enggak pakai dom-doman gitu ya. Dom. Nah ya, domnya itu sudah diobrak-abrik sedemikian rupa sampai udah hilang domnya, tapi konsep naungan domnya itu masih ada. Jadi konsep volume ruang itu memang tetap dimunculkan dalam, karena kuncinya di sana ya, seperti masjidnya, volume ruang dan monumentalnya itu tetap muncul seperti di masjidnya siapa tuh, Ridwan Kamil kayak seperti itu kan, ya sudah. Betul. Jadi seperti itu. Jadi mempunyai nilai-nilai yang dia, tapi bagaimana ya ini
Jadi peran simbol yang digunakan secara umum itu ya nggak perlu lah kita pakai yang sama, tapi supaya tidak membatasi kreativitas, tetapi tetap bisa dikenali. Jadi di sini simbol itu dapat berarti sangat digunakan penting sebagai untuk memahami konsep ruang arsitektur dalam tanda petik, ruang arsitektur seperti yang dibahas di buku Ruang Arsitektur atau Wastu Citra seperti itu ya, untuk biar tidak kehilangan identitas itu tadi. Iyalah. Susah sih, sama ya, kayak kita ini kan Pak sekarang. Memang harus anu. Ya susah lah, kalau nggak susah kan nggak berpikir Pak. Iya, nggak usah sekolah. Aja nanti nggak dipakai. Rusak kok. Percuma Bu Ami sekolah S3. Sampai konslet kok. Ya. Lanjut. Oke, jadi sudah ngerti ya itu simbol. Ini teman-teman mahasiswa kalau mau nanya langsung aja ya. Izin ya, nanya langsung. Aja. Jangan kansung. Bu, slide yang tadi apa sudah dijabarkan seluruhnya atau Bu? Saya kok baru baca bagian atas saja. Ini. Oh ya. Nanti tak kirim Bu Eva ya. Yang tugas-tugasnya. Siap Bapak. Tugas-tugasnya ini saya belum menyentuh tugas Bu Eva karena sepertinya harus berdasarkan kesepakatan dosen-dosen. Ya Bu, monggo Bu, sampun kita baca. Jadi arsitektur simbolik itu bisa simbol budaya, tapi juga bisa simbol yang lain-lain sebenarnya yang bisa dituangkan melalui simbol-simbol tertentu tadi ya, seperti kalau kita lihat dari pembicaraan sebelumnya. Jadi sebenarnya simbol budaya ini juga bisa kita lihat dari karya-karyanya Yori Antar misalnya. Yori Antar ini dia bangun apa ya di Aceh itu? Lupa. Iya, saya kok gak pakai ininya Yori Antar ya. Enggak. Sebenarnya kalau ini. Jadi arsitektur Nusantara itu kan semua penuh dengan simbol budaya. Simbol. Lebih mudah. Kita kaya sekali. Ya, sebenarnya. Kalau yang dikembangkan oleh Yori Antar dan arsitek-arsitek sekarang itu kan mungkin lebih kiwari ya, lebih contemporary. Tapi originalitasnya kan. Tapi dasarnya tetap original itu ya. Tetapi itu bukan hanya berdasarkan bangunannya, tapi dia juga pakai tatanan yang berhubungan dengan culture. Jadi misalnya alat musiknya kayak gitu, itu bisa digunakan sebagai simbol dari identitas dari bangunan-bangunan itu. Ya, jadi pragmatisnya seperti kalau teman-teman mahasiswa nanti merancang kan sebenarnya kita sangat tidak kekurangan sumber inspirasi masalah simbol perancangan dengan simbol ini ya, terutama karena itu nanti arahnya untuk tematik ini. Jadi saya sarankan sih juga nanti nggak usah bingung golek sing neng barat-barat, tapi kita sendiri eksplorasi cukup banyak mulai dari Sabang sampai Merauke itu. Cuman mereka memang butuh metode dan teknik yang harus dibantu untuk dikembangkan. Ya, karena kreativitasnya nanti ditaruh di sana. Lanjut. Oke, lanjutnya. Jadi simbol ini, arsitektur simbolik ini ada makna yang tangible dan ada makna yang intangible. Jadi makna yang tangible ini bisa ditelusuri dari physical bangunan tersebut, kita bisa tahu identitasnya, tapi
kemudian bisa juga makna yang intangible ini dari filosofinya, misalnya kita ingin membuat atau kita ingin menerapkan misalnya filosofi dari Keraton Jogja misalnya. Keraton Jogja itu pertama kita masuk itu kan halaman luas, kemudian ada 2 pohon beringin masuk, kemudian kita disambut sama yang namanya bangsal pagelaran. Nah, itu adalah ruang terbuka, hanya ada naungan. Nah, kemudian kita bisa menerapkan misalnya kita bikin restoran Jawa, tapi pengen menerapkan konsep filosofi, konsep tatanan yang menyimbolkan Jawanya ini. Jadi kita bisa bikin misalnya halaman luas, kemudian ada 2 pohon beringin kan tadi kita masuk. Nah, pohon beringin ini bisa kita desain lain, misalnya mau dibuat apa, kalau yang ada sih museum di Jepang itu gini, dia itu pengen museum ilmu alam. Lupa tapi saya siapa yang. Nah, museum ilmu alam terus dia bikin alam itu kan pasti hubungannya dengan nature. Nature itu pepohonan, tanaman gitu, kemudian bumi itu sendiri. Nah, dia desain masuknya itu dengan pengennya sih kayak kita lewat di tengah hutan itu atau di jajaran ada jajaran pohon-pohon. Nah, dia buat apa namanya? Bukan gazebo, apa itu namanya? Naungannya itu jadi petnya itu dia naungi dengan bentuk dari metal ya, dengan metal itu dengan yang menyerupai pohon. Jadi bentuknya itu bentuk-bentuk seperti dedaunan gitu. Dan jalan masuk, kemudian masuk ada sequence ya. Itu terus ada bentuk bola agak jauh sana di ujung halaman. Bola itu menyimpulkan bumi. Nah, di dalam itu adalah museum ilmu alam itu. Jadi nggak harus apa namanya, itu semuanya terbuat dari metal ya, nggak harus terus konsep-konsep atau filosofi, misalnya identitas dia sebagai museum ilmu alam itu ya, tadi itu dibuat dengan tanda-tanda yang udah kita tahu, bentuk kotak. Kalau di Indonesia kan biasanya ngono, museum itu mesti bentuknya kotak, ya kan, semua museum yang aku tahu. Kecuali museum itu di Aceh yang bentuknya buku itu. Museum-museum. Atau museum tsunami. Museum tsunami itu yang baru-baru sih, yang kiwari-kiwari. Museum Jogja kembali, Bu. Kayak tumpeng. Bagian besar museum itu bangunan bekas, Bu, kalau di Indonesia. Ya, makanya bentuknya kotak ya, Pak. Nggak didesain untuk museum. Museum Dirgantara itu bekasnya hanggar pesawat. Kemudian museum-museum, ya museum di Malang itu museum Brawijaya. Itu karena paradigmanya kan masih Pak. Gudang. Museum itu dianggap gudang. Iya. Paradigmanya. Jadi ngumpulin barang. Untuk ini. Jadi bukan untuk. Nah, itu yang proses sering edukasi yang dijadikan dijadikan presiden ya. Kan studi kasus ya, Pak. Orang nek liyane soalnya. Jadi masalah. Ya enggak salah. Ya seneng Aceh museum tsunami itu juga jauh ya, iyalah. Ya akhirnya memang studi kasusnya banyak. Harusnya browsing. Kalau yang di Indonesia maksudnya, enggak banyak. Iya, iya. Ya akhirnya kita jadi generasi utopis semua. Nah ini
Mimpi. Mimpi, benar. Mimpi kayak gitu, Mimpi, Pak. mimpi ya. Nyanyi. Tapi kan harapan dan itu berawal dari mimpi. Betul, Menghibur betul. diri. Jangan patah semangat, jangan patah. Angel wis iki nek ngomong ini iki angel loh. Wis jame iki ya, Mbak. Angel tuturane Bu Ami. Enggak. Lanjut Bu Ami. Oke, jadi ini bisa dengan metode analogi arsitektur simbolik ini, Le Corbusier, Ronchamp, Chapel. Ini ada yang menginterpretasikan itu sebagai tangan yang tertangkup untuk berdoa, tapi ada juga yang menginterpretasikan itu kan kayak apa namanya topinya orang-orang Londo zaman dulu. Ya, topinya orang topi Prancis itu. Orang Eropa. Jadi itu ya interpretasi Kayak terserah aja, pokoknya dia bisa mengenali identitasnya dia sebagai chapel. Bajak laut itu loh. Oh ya. Mata Pirate, satu. Pirate of the Caribbean. Pirate. Aku wong Indonesia jadi ini pirate. Pirate. Aduh, iki wis mulai kayak wis kesuwen. Iya, terus analogi, terus ini visual, auditory, kinestesis. Nah, ini yang saya katakan tadi. Bangunannya Frank Gehry. Terus pikiranmu apa nek wis delok ini? Iki kan mesti. Ayo, kita bicara satu sisi. Dia itu apa? Tapi memang Frank Gehry ini kan memang orang yang enggak terlalu peduli dengan itu sebenarnya. Justru dia cukup merendahkan orang lain dari sisi kreativitas. Kalau bicara tentang desain, dia selalu bicara seperti itu. Desain opo kuwi, pamannya yang akses-akses fungsional dan lain-lain. Iku desain kok ngono gak? Tidak kreatif blas. Jadi itu yang saya bilang batasannya memang harus Ya, ini metodenya visual auditory kinestesis. Jadi ini winery ya. Winery itu pabrik wine. Jadi Frank Gehry ini sebenarnya ingin menyimpulkan ketika wine itu dibuat, makanya ada warna ungu itu kan. Jadi seperti itu. Jadi visual itu jadi informasi secara visual. Jadi dia kan sebelum mendesain itu jalan dulu di pabrik itu mengamati visual. Kemudian dia mengimajinasikan seperti itu. Iya. Jadi kalau dari sisi sign, tanda, ruang dan bentuk itu memang dia memang arbitrary sekali. Jadi yo sakwene dhewe lah pokoknya. Karena itu kekuatan dia, rasanya seperti itu. Semua desainnya Mbah Gehry itu seperti itu. Kalau desain ya kekuatannya di situ. Sedangkan komunikasi yang dimaksud tadi, dia akan masuk pada beberapa yang tidak secara langsung maksudnya tidak letterlek dimunculkan dalam sign tanda itu tadi. Ya, desainnya itu tidak di desainnya itu. Dia tidak suka seperti itu. Karena desain itu yang value-nya tinggi tidak seperti itu gitu. Jadi lebih yang value-nya tinggi itu yang multiple interpretasi, jadi bisa diinterpretasi macam-macam. Iya. Jadi betul. Terserah deh kamu ngomong apa itu bangunan bobrok, bangunan mau jatuh atau apa, itu terserah. Itu kejadian Bu Ami dulu saya waktu merancang itu. Waktu saya kan tahun 90-an zaman-zamannya dekonstruksi. Itu bahkan di hasil tugas akhir saya itu sempat Bapak Baginda Pak Salatun itu
yang menguji saya itu saya iki apa bangunan kayak kandang PT ini. karena saya menempatkan rangkaian grid itu seperti yang di assignment itu dalam desain yang cukup panjang gitu pada desain museum saya. Kemudian dia tercetus ngomong seperti itu dengan bentuknya rancangan tugas akhir saya itu. Tapi kebetulan ya kok saya memahami banget maksudnya Frank Gehry dan orang-orang seperti ini, akhirnya ya cuek aja. Lulus kok. Lumayan. Ya berarti kan memang berarti desain saya bagus dong Pak Salaton, menimbulkan multiple interpretasi. Iya ya argumentasinya ya itu yang memang saya berikan, karena arsitektur menurut saya harus makna majemuk, karena supaya memberikan kesenangan terhadap orang yang menikmati. Kalau tidak menimbulkan kesenangan, betul. Tidak akan terjadi komunikasi yang paling efektif ya kesenangan itu menurut kami. Kalau orang lain itu menyenangi, itu seneng yo. Yang saya baca-baca yang di Frank Gehry kan juga, pokoknya orang menyenangi itu berarti ya komunikasi saya berhasil. Jadi aku bentuknya kayak apa ya terserah aku. Kalau zaman sekarang itu yang Instagramable. Kalau ada bangunan kayak gini kan semua pasti pengen foto-foto di situ kan? Makanya komunikasi pengumuman tuh teman-teman mahasiswa sekalian, kalau merancang jangan takut-takut ya, biasanya kejam. Tapi enggak sekarang, kalau sekarang dulu dosen saya Pak Murhaniono, Salaton, Pak Budi itu kan orangnya fungsional sekali. Itu orang-orang fungsionalis sekali, jadi desain enggak kotak, enggak masuk lah pokoknya. Ya itu yang menguji saya dan membimbing saya. Tapi kebetulan kok dengan argumentasi yang tepat, menurut saya